Apa yang harus dimakan oleh pasien kanker? Katanya pasien kanker tidak boleh makan karbohidrat. Dr. Budi Santoso, saya sama sekali tidak makan karbohidrat. Tapi itu seperti hanya tahu satu hal tapi tidak tahu hal lainnya. Lalu, sel normal kita makan apa untuk hidup? Seringkali orang bertanya, apa makanan yang disukai sel kanker? Kita tidak bisa mengukur seberapa besar kanker tumbuh setelah makan makanan tertentu. Tapi dengan cara ini, kita bisa tahu. Halo para subscriber nutrisi cerdas yang terhormat, apa kabar? Saya Dr. Budi Santoso, seorang dokter generasi pertama di Rumah Sakit Perawatan Kanker yang telah hidup bersama pasien kanker selama 16 tahun. Musik seringkali orang bertanya, apa makanan yang disukai sel kanker? Singkatnya, makanan yang kita sukai. Apa yang kita inginkan, sel kanker juga menginginkannya. Katanya pasien kanker tidak boleh makan karbohidrat. Benar. Makanan sel kanker adalah karbohidrat. Karbohidrat juga dikenal sebagai gula. Kenapa disebut gula? Karena rasanya enak dan manis. Sel kanker sangat menyukai hal-hal seperti itu. Saya akan menjelaskan mengapa karbohidrat sekarang dianggap buruk. Saat melakukan PET scan, pasien disuntik dengan infus. Infus itu adalah glukosa. Tapi di glukosa itu telah dilapisi dengan zat nuklir. Begitu disuntikkan, dalam 20 detik zat itu akan menyebar ke seluruh tubuh melalui jantung. Produk akhir dari pemecahan karbohidrat adalah glukosa, bukan? Energi telah masuk ke dalam tubuh. Semua sel akan berebut untuk mendapatkannya. Yang paling kuat akan merebut semuanya. Siapa yang paling kuat itu? Sel kanker atau sel peradangan kronis? Setelah melakukan PET scan, glukosa masuk dan menyebar ke seluruh tubuh. Jika ini adalah sel kanker, maka dia akan merebut semuanya. Glukosa yang baru saja disuntikkan akan berkumpul di sana, dan karena dilapisi zat nuklir, ia memancarkan radiasi. Gambar yang ditangkap oleh kamera gamma itulah yang disebut PET scan. Itulah yang paling disukai sel kanker, karena dia merebut semuanya. Karena itu banyak orang berkata, dokter, saya tidak makan karbohidrat sama sekali. Tapi ini seperti tahu satu hal tapi tidak tahu hal lainnya. Lalu, sel normal kita makan apa untuk hidup? Sel normal kita juga hidup dari karbohidrat. Sel kanker suka karbohidrat, dan sel-sel saya juga suka karbohidrat. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita harus banyak mengonsumsi karbohidrat yang baik. Karbohidrat yang baik akan lebih banyak diserap oleh sel normal kita, sedangkan karbohidrat yang buruk akan lebih banyak lari ke sel kanker. Itulah konsep yang kita sebut indeks glikemik. Karena karbohidrat adalah gula, maka saat kita mengonsumsi karbohidrat, produk metabolisme akhirnya adalah glukosa. Jika kita makan 100 gram glukosa, maka 100 gram akan diserap ke dalam darah. Saat kita makan 100 gram kentang, berapa gram karbohidrat yang masuk ke dalam darah? Rasio inilah yang disebut indeks glikemik. Apa itu karbohidrat buruk? Rasanya enak, tapi begitu dimakan, gula darah akan melonjak secara instan. Karbohidrat itu langsung diserap ke dalam darah. Seperti saat PET scan, ketika glukosa disuntikan melalui infus, 100% langsung masuk ke dalam aliran darah dalam sekejap. Makanya semua lari ke sel kanker. Glukosa ini memiliki indeks glikemik 100, semakin tinggi indeks glikemik makanan yang kita konsumsi, semakin cepat glukosa masuk ke dalam darah, dan semuanya akan direbut oleh sel kanker. Sel-sel kanker makan sampai kenyang, dan sisanya baru dimakan oleh sel-sel normal. Akibatnya, kanker terus membesar sementara pasien semakin kurus. Jika begini, untuk apa menjalani kemoterapi? Kemoterapi yang dilakukan 3 minggu sekalipun efeknya tidak bertahan selama 3 minggu, mungkin hanya 12,24 jam lalu hilang. Misalnya, kemoterapi kali ini berhasil membunuh 1 juta sel kanker. Tapi jika selama 20 hari berikutnya pasien banyak makan karbohidrat buruk, sel kanker bisa tumbuh menjadi 10 juta. Ini sama saja. Contohnya pasien diabetes. Jika mereka mengatur pola makan dengan baik dan minum obat atau suntik insulin, dokter akan meresepkan dosis agar gula darah puasa mereka sekitar 107,18. Tapi suatu pagi saat dicek ternyata 180. Ibu kemarin makan apa? Oh, semalam saya makan 1 potong kue. Makan 1 potong kue di malam hari bisa membuat gula darah pagi harinya mencapai 180. Makanan yang tidak boleh dimakan oleh pasien diabetes persis sama dengan yang dimakan oleh pasien kanker. Pola makan yang harus dijalani pasien diabetes persis sama dengan yang harus dijalani pasien kanker karena semuanya ditentukan oleh gula. Kita tidak bisa mengukur seberapa besar kanker tumbuh setelah makan makanan tertentu, bukan? Tapi kita bisa melakukannya dengan cara ini. Sebelum makan, ukur gula darah seperti yang dilakukan penderita diabetes. Setelah makan, ukur lagi.
Kenaikan itulah jumlah glukosa yang Anda konsumsi. Pahami itu saja. Hal ini bisa dibuktikan dengan sesuatu yang disebut sindrom Laron. Mungkin banyak yang pernah mendengarnya. Ini adalah salah satu jenis dwarfisme, dan kebanyakan penderitanya tinggal di sekitar pegunungan Andes. Di seluruh dunia, diperkirakan hanya ada sekitar 300.000 orang. Mereka semua bertubuh pendek dan perutnya buncit, tetapi mereka tidak menderita diabetes atau kanker. Padahal makanan mereka seperti itu. Seorang dokter dari Inggris merasa ini aneh. Jadi dia tinggal bersama mereka selama 20 tahun. Orang yang luar biasa, bukan? Dia meneliti hal itu sambil hidup bersama mereka. Ternyata, orang-orang ini mengalami kekurangan hormon pertumbuhan karena kelainan kromosom. Hormon pertumbuhan itu adalah IGF. 1. Ada dua alasan utama mengapa pasien kanker tidak boleh makan karbohidrat. Pertama, jika makan karbohidrat buruk, gula darah akan melonjak seketika. Akibatnya, sel kanker yang kuat akan merebut semuanya, sehingga kanker tumbuh. Kedua, ketika makan karbohidrat buruk dan gula darah melonjak, otak akan mendeteksinya. Oh, gula darah naik. Otak memerintahkan pankreas, "Hei, cepat bangun. Cepat produksi insulin sekarang." Apa itu insulin? Insulin adalah kendaraan. Truk pengantar yang memindahkan glukosa dari darah ke sel-sel. Jadi, saya memerintahkan pankreas untuk segera membuat insulin. Insulin pun diproduksi dalam jumlah besar. Tetapi, ketika pankreas membuat dan melepaskan insulin ke dalam darah, ada zat bernama IGF, satu yang ikut dilepaskan. Dalam bahasa Inggris, insulin-like growth factor 1, hormon pertumbuhan yang mirip dengan insulin. Zat ini akan membanjiri aliran darah. Apa tugasnya? Merangsang pertumbuhan sel. Sel apa? Sel kanker yang ada di dalam darah. Jadi, jika kita banyak makan karbohidrat buruk dengan indeks glikemik tinggi, kita tidak hanya memberi makan sel kanker, tapi juga mengeluarkan hormon pertumbuhan yang merangsang pertumbuhan sel kanker itu. Betapa senangnya sel kanker itu. Apakah pantas makan makanan buruk seperti ini sambil menjalani kemoterapi yang berat? Lalu bagaimana cara makannya? Karbohidrat adalah sumber energi, bukan? Sel normal butuh banyak energi, jadi kita harus banyak makan. Makan apa? Banyak makan karbohidrat yang baik. Kita butuh energi untuk menjaga suhu tubuh, berjalan, jantung berdetak, mata melihat, dan telinga mendengar. Bukan hanya sel kanker yang suka karbohidrat, saya juga butuh karbohidrat untuk hidup. Jadi, makanlah karbohidrat yang baik. Yaitu makanan yang ketika dimakan, gula darah naik perlahan dan turun perlahan. Karbohidrat baik seperti itu akan didistribusikan secara merata ke semua sel. Karbohidrat buruk menyebabkan lonjakan puncak gula darah. Kenaikan instan itu akan langsung menuju sel kanker terlebih dahulu. Sisa-sisanya baru untuk sel normal. Karbohidrat baik itu adalah sayuran. Mengapa sayuran? 80% dari sayuran adalah serat pangan. Kita bukan hewan pemamah biak, jadi kita tidak bisa menguraikan serat menjadi glukosa. Serat itu akan berada di perut, mengembang, lalu keluar sebagai feses. Ini sangat baik untuk penderita obesitas, terutama yang mengalami sembelit. Karena memberikan rasa kenyang, kita tidak bisa makan banyak. Rasa kenyang ada, tapi kalori rendah. Jadi sangat cocok untuk menurunkan berat badan. Urutan makan juga penting. Biasanya kita makan nasi, lalu sayuran atau lauk pauk, bukan? Tapi bagaimana saat makan makanan gaya barat? Mereka makan salad dulu baru yang lain. Urutan itu benar. Coba lihat saat makan shabu-shabu. Daging hanya perlu dicelup sebentar. Jaringannya cepat matang. Tapi sayuran harus direbus cukup lama. Saat kita makan sayuran, bahkan untuk mengunyahnya saja sulit. Setelah dikunyah, dicerna di lambung hingga sampai ke usus, butuh waktu lama. Setelah itu, jika kita makan nasi merah atau biji-bijian, waktu kedatangannya akan cocok. Jika kita makan makanan dengan indeks glikemik 10 dan 1 bersamaan, hasilnya bukan 5, tapi bisa turun menjadi 3 atau 2. Jadi, urutan makan juga penting. Singkatnya, jangan makan yang buruk, jangan makan karbohidrat buruk yang disukai sel kanker, yang membesarkan sel kanker, dan yang memicu pertumbuhan sel kanker, yaitu yang cepat diserap. Apa itu? Nasi putih, tepung terigu, jangan makan itu. Kemudian, jangan makan karsinogen yang menyebabkan kanker. Daging olahan, daging merah, bahan tambahan kimia, makanan asin, jangan makan itu. Lalu makan apa? Makanlah banyak karbohidrat yang baik. Apa itu? Sayuran. Sayuran tidak hanya baik untuk menurunkan indeks glikemik dan menyediakan energi karbohidrat, tetapi juga mengandung koenzim. Koenzim yang melancarkan metabolisme sel adalah vitamin, mineral, dan sebagainya. Itu ada di mana?
Apakah ada di daging sapi? Apakah banyak di daging ayam? Ada di sayuran. Jadi makanlah banyak sayuran. Pasien kanker payudara harus berusaha mencegah kekambuhan. Apa yang harus dilakukan? Coba tuliskan apa yang bisa Anda lakukan. Apa yang Anda makan untuk sarapan, makan siang, dan makan malam? Biasanya mereka dengan bangga menyebutkan susu. Lalu saya berkata begini dan mereka bertanya, "Loh, kenapa ini tidak boleh dimakan?" Pasien juga banyak bertanya tentang kedelai. Katanya karena mengandung estrogen, pasien kanker payudara tidak boleh memakannya. Pendapat mengenai ini terbagi. Lalu apa yang harus dimakan? Musik. Tidak hanya di negara kita, tetapi di seluruh negara OECD. Kanker payudara menempati peringkat pertama dalam tingkat kejadian kanker pada wanita. Kenapa di antara kanker pada wanita, kanker payudara yang paling banyak? Jika kita pikirkan, salah satu alasan terbesarnya adalah karena para wanita paling rajin melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Dan jika ada sedikit saja keanehan, mereka segera memeriksakannya sehingga cepat terdeteksi. Kedua, secara medis, faktor pemicu atau faktor risiko kanker payudara yang telah terbukti sebenarnya hanya estrogen. Kanker payudara juga merupakan salah satu dari sedikit kanker yang berhubungan dengan hormon. Kanker yang berhubungan dengan hormon di tubuh kita adalah kanker payudara, kanker ovarium, dan kanker prostat. Jadi, kanker-kanker ini memiliki keunikan tersendiri. Ketika estrogen disekresikan dan masuk ke sel payudara untuk merangsangnya, sel payudara ini akan membelah diri dengan sangat cepat dan pertumbuhannya juga cepat. Karena pembelahan sel terjadi begitu sering, mutasi juga akan lebih sering terjadi di sana, sehingga kanker lebih sering muncul. Dan jika estrogen masuk ke sel kanker payudara yang sudah terbentuk, ia akan merangsangnya untuk terus berkembang biak dan tumbuh. Akibatnya, kanker akan membesar. Oleh karena itu, manajemen estrogen sangat penting. Jika estrogen disekresikan dalam jumlah banyak atau terpapar estrogen dalam jangka waktu lama, maka kemungkinan terkena kanker payudara akan meningkat. Contohnya, jumlah estrogen berbeda-beda tergantung siklus menstruasi. Zaman sekarang, anak perempuan mengalami menstruasi pertama menarche lebih awal, dan menopause terjadi lebih lambat. Karena harapan hidup meningkat, banyak juga yang mengalami menopause lebih lambat. Akibatnya, rentang waktu paparan estrogen dalam seumur hidup menjadi lebih panjang. Karena itu, kemungkinan terjadinya kanker payudara menjadi lebih tinggi. Atau, ada orang yang menjalani terapi hormon wanita setelah menopause karena gejala pasca menopause atau gejala klimakterik yang parah. Setelah menopause, kulit menjadi kasar, sulit tidur, wajah terasa panas, dan sendi-sendi sakit. Jadi banyak yang mengonsumsi hormon wanita agar kulit kembali mulus seperti dulu. Namun tren saat ini adalah tidak melakukan terapi hormon wanita kecuali jika gejalanya benar-benar parah. Saat menerima resep hormon wanita, Anda harus secara berkala memeriksa risiko kanker payudara. Pil KB juga terkadang menjadi masalah, tetapi tidak semua pil KB meningkatkan risiko kanker payudara. Pil KB yang hanya mengandung satu jenis hormon tidak terlalu berpengaruh, tetapi mengonsumsi pil KB kombinasi dapat meningkatkan tingkat kejadian kanker payudara. Namun jangan terlalu khawatir, karena jika berhenti mengonsumsi pil KB, tingkat risikonya akan kembali turun. Apa yang saya sampaikan sejauh ini sebagian besar tentang estrogen yang berasal dari ovarium. Tetapi estrogen di tubuh kita tidak hanya berasal dari ovarium. Jaringan lemak di tubuh kita juga menghasilkan hormon wanita. Dulu, jaringan lemak dianggap hanya sebagai jaringan fisik yang berfungsi sebagai penghangat atau bantalan. Tetapi sekarang lemak dianggap sebagai organ hormon. Itulah mengapa pasien kanker payudara cenderung bertambah berat badan, sementara pasien kanker lain cenderung kurus. Pasien kanker lain disuruh menambah berat badan, tapi pasien kanker payudara dimarahi jika berat badannya naik. Karena berat badan naik berarti lemak bertambah. Akibatnya, estrogen yang dihasilkan lebih banyak. Maka, kemungkinan kambuh menjadi lebih besar dan kemungkinan terkena kanker juga meningkat. Pola makan, ya. Kanker yang representatif terkait dengan pola makan modern dan industrialisasi adalah kanker payudara, pada pria adalah kanker prostat, dan pada pria maupun wanita adalah kanker kolorektal. Jadi, sangat erat kaitannya dengan pola makan. Sebenarnya, saat makan daging, sebaiknya tidak makan banyak lemaknya. Karena pada manusia maupun hewan, lemak tidak hanya menjadi organ hormon yang mengeluarkan estrogen, tetapi juga tempat pembuangan sampah. Zat-zat yang sulit dikeluarkan dari tubuh, seperti logam berat, akan menumpuk di lemak. Jadi, jika lemak banyak, itu menjadi gudang penyimpanan logam berat dan karsinogen, sehingga risiko kanker meningkat. Kurangi kalori.
kurangi makanan hewani. Lalu makan apa? Pasien yang datang ke rumah sakit kami, mereka datang setelah belajar banyak dan mempraktekkan diet mereka sendiri. Coba tuliskan apa yang Anda makan. Untuk sarapan, makan siang, dan makan malam, mereka dengan bangga menyebutkan susu. Lalu saya berkata begini dan mereka bertanya, "Loh, kenapa ini tidak boleh dimakan?" Ada berbagai macam metode diet, bukan? Tapi tidak ada satupun metode diet yang menyarankan untuk minum susu. Alasannya ada dua. Susu itu apa? Itu adalah makanan yang diberikan kepada anak sapi yang sedang tumbuh pesat dalam waktu singkat, bukan? Setelah masa anak sapi, mereka tidak meminumnya lagi. Jadi, itu adalah produk yang dibuat dari genetika sapi. Jika kita meminumnya, akan terjadi konflik dengan genetika manusia, bukan? Manusia seharusnya makan makanan untuk manusia. Kedua, bayangkan berapa banyak hormon pertumbuhan yang terkandung di dalamnya. Harus ada hormon pertumbuhan agar anak sapi itu bisa tumbuh besar setiap harinya. Jika kita meminumnya pada usia saya sekarang, apakah hati saya akan membesar? Pankreas saya akan membesar, atau payudara wanita akan membesar. Sel normal tidak akan membesar. Apa yang akan membesar? Sel kanker akan memakannya dan tumbuh besar setiap hari. Oleh karena itu, susu pada zaman dulu ketika makanan langka harus diminum untuk memenuhi semua nutrisi dan kalori. Tapi sekarang ada begitu banyak makanan baik. Mengapa harus minum itu? Jadi, susu sebenarnya bukan makanan yang dianjurkan. Dan karena itu, apa? Produk olahan susu yang dibuat dari susu juga tidak kami anjurkan. Seperti keju, mentega, dan sejenisnya, itu sebenarnya bukan hal yang direkomendasikan. Pasien banyak bertanya tentang kedelai, dan pendapat tentang kedelai sempat terpecah. Banyak yang mengatakan bahwa kedelai mengandung estrogen, sehingga pasien kanker payudara tidak boleh memakannya. Tapi yang terkandung di dalam kedelai adalah estrogen yang baik. Jadi, jika estrogen baik ini menempel pada reseptor estrogen di sel payudara, maka estrogen buruk yang dapat membesarkan dan menyebabkan kanker tidak akan memiliki tempat untuk menempel. Jadi ini adalah pencegahan preemptif. Estrogen baik dari kedelai adalah makanan yang sangat direkomendasikan untuk semua pasien kanker, terutama pasien kanker payudara. Susu kedelai. Itu sangat bagus, tapi ada kekurangannya. Pernahkah Anda membuat susu kedelai di rumah? Pasien yang datang ke rumah sakit kami, sebelum saya tanya, mereka sudah menulis susu kedelai atau air kacang di menu diet mereka. Lalu saya bertanya, susu kedelai ini beli di mana? Mereka banyak yang menjawab, tentu saja tidak boleh beli. Saya buat sendiri di rumah. Jika Anda membuat susu kedelai di rumah, kedelai asli memiliki bau langu, bukan? Susu kedelai akan berbau langu dan tidak enak. Tapi bagaimana dengan susu kedelai yang dijual di pasaran? Teksturnya sangat enak, bukan? Manis. Susu kedelai yang manis dan lezat itu penuh dengan zat aditif, jadi jangan diminum. Sekarang ada mesin pembuat susu kedelai. Bisa membuat air kacang dan susu kedelai. Jadi, membuat susu kedelai sendiri di rumah adalah sumber protein nabati dan juga sumber estrogen yang baik, dan saya sangat merekomendasikannya, terutama untuk pasien kanker payudara. Tahu, tentu saja harus dimakan. Jika saya lihat menu diet mereka, tidak ada yang tidak menyertakan tahu. Tahu pasti ada. Air kacang 80% ada. Dan susu kedelai sekitar 60% ada. Kita disarankan untuk mengurangi banyak protein hewani, bukan? Lalu dari mana kita mendapatkan protein? Sebagian besarnya dari kedelai. Tapi jika makan kedelai utuh, kulitnya mengandung alergen. Ada orang yang bilang, saya tidak alergi kedelai. Tapi ada alergi yang terjadi di dalam, bukan di luar. Setelah makan, bagian luar tubuh kita baik-baik saja, tapi mukosa di lambung, kerongkongan, usus kecil, dan usus besar bisa meradang. Lalu apa yang terjadi? Makanan yang sudah susah payah dibuat dan dimakan tidak akan terserap. Jadi, lebih baik mengonsumsi produk olahan kedelai daripada makan kedelai secara langsung. Kulit kacang-kacangan pada dasarnya mengandung banyak alergen. Kulit kedelai juga banyak mengandung alergen. Jadi saat mau makan kedelai utuh, seperti yang dilakukan ibu-ibu kita zaman dulu. Rendam kedelai dalam air hingga benar-benar lunak, lalu bungkus dengan kain basah, kan? Jika ingin makan kedelai utuh, rendam dalam air selama 24 jam. Setelah racunnya keluar, bungkus dengan kain basah selama 12 jam lagi untuk memastikan baru dimakan. Atau fermentasi atau olah kedelai menjadi tahu, nato, air kacang, atau susu kedelai, lalu makanlah. Anda harus makan banyak. Karena meskipun nasi merah juga mengandung banyak protein, kita harus menyerap banyak protein dari produk olahan kedelai.
Tahu, bagi mereka yang menjalani diet ketat, kami sarankan makan 1 kali sehari. Minyak kami batasi dengan ketat. Di antara minyak nabati, minyak biji rami, flaxseed oil adalah minyak yang sangat baik dan minyak perila kita juga minyak yang sangat baik. Minyak perila adalah minyak yang sangat bagus. Tapi jangan memanggangnya dengan cara tradisional hingga gosong baru diperas. Gunakan minyak perila yang diperas dingin, cold press. Saat ini, di internet atau toko makanan, banyak yang menjual minyak perila perasan dingin. Dan semua minyak jika tutupnya dibuka dan terpapar oksigen akan menjadi tengik. Jadi sekarang banyak juga yang dijual dalam kemasan sekali pakai. Jadi untuk minyak, konsumsilah hanya minyak nabati. Makanan yang dapat memicu kanker payudara. Di antaranya, kanker payudara tidak boleh makan makanan tinggi lemak dan tinggi kalori. Kenapa? Karena makan makanan tinggi lemak dan tinggi kalori lalu tidak berolahraga. Berat badan naik, lemak bertambah, lalu lemak menghasilkan estrogen. Estrogen merangsang sel kanker yang tersisa, maka terjadilah kekambuhan. Jadi, kurangi makanan tinggi lemak dan tinggi kalori, dan berolahragalah secara teratur. Dengan begitu, berat badan terkontrol. Jika kita menghindari makanan hewani tinggi lemak dan tinggi kalori, apa artinya? Kita harus menjalani pola makan sehat yang berbasis sayuran, bukan? Makanlah sayuran hijau. Di dalamnya terkandung berbagai vitamin, mineral, fitokimia, dan zat antioksidan. Itu sudah jelas kan? Makanlah nasi merah. Nasi merah mengandung protein nabati dan berbeda dengan nasi putih, dapat menurunkan indeks glikemik. Khusus untuk pasien kanker payudara, bisa ditambahkan kedelai. Konsumsilah kedelai yang diolah atau difermentasi dalam jumlah banyak. Pasien datang dan berkata, "Saya pilek, tolong suntikan vitamin C. Saya hipertensi, apakah boleh disuntik vitamin C? Saya sangat lelah, tolong suntikan vitamin C." Bahkan ada yang berkata, "Saya pasien kanker, saya tidak mau kemoterapi, tolong sembuhkan saya dengan vitamin C." Apakah vitamin C bisa menyembuhkan kanker? Saya benar-benar frustrasi. Saya, orang yang pernah menjabat sebagai ketua ketiga Asosiasi Penelitian Vitamin C untuk Kanker, sekarang harus mengatakan kebenaran secara objektif. Musik saya, orang yang pernah menjabat sebagai ketua ketiga Asosiasi Penelitian Vitamin C untuk Kanker sekitar tahun 2010, ada sebuah rumah sakit di Amerika bernama Riordan Clinic yang merawat pasien kanker dengan vitamin C. Seorang dokter Indonesia yang belajar metode pengobatan di sana ingin menyebarkannya di Indonesia. Jadi, 7 orang dokter pertama kali membentuk Asosiasi Penelitian Vitamin C untuk Kanker untuk merawat pasien kanker dengan vitamin C. Itulah awal mula pengobatan kanker dengan vitamin C di negara kita. Saya dan para pengurus asosiasi lainnya telah berusaha keras untuk menyebarkan manfaat vitamin C. Selama beberapa waktu, terjadi perdebatan sengit pro dan kontra tentang vitamin C. Ketika disebut vitamin C, para profesor di universitas menjadi gempar. Saya sering berdebat di siaran televisi. Mereka bilang vitamin C bisa mematikan. Tapi sekarang banyak dokter konvensional di universitas yang mengakui manfaat vitamin C. Saat ini, tidak ada rumah sakit di seluruh negeri yang tidak memberikan suntikan vitamin C, bukan? Tapi sekarang timbul efek samping. Apa itu? Sekarang, vitamin C dianggap sebagai obat mujarab untuk segalanya. Terlalu banyak orang yang ingin menggunakan vitamin C saja dan menolak kemoterapi atau radiasi. Ada juga orang yang menghasut hal itu, terutama dari sudut pandang pasien kanker. Gagasan bahwa kanker bisa ditaklukkan hanya dengan vitamin C adalah omong kosong. Sekarang, saatnya untuk mengatakan kebenaran secara objektif. Dulu dikatakan bahwa jika tidak mengonsumsi minimal 30 hingga 50 mg vitamin C per hari, akan terkena penyakit skorbut. Vitamin C itu kan begitu. Dulu di era pelayaran besar, saat berlayar, sayuran habis dan para pelaut tidak bisa makan sayuran. Lalu mereka semua mengalami pendarahan. Ternyata itu karena pasokan vitamin C dari sayuran terhenti. Tetapi, apakah di negara kita ada orang yang terkena skorbut? Penggunaan vitamin C untuk mencegah skorbut sudah tidak relevan lagi bagi kita. Lalu bagaimana kita harus menggunakan vitamin C? Ia memiliki banyak sekali peran. Meningkatkan imunitas. Ini adalah salah satu dasar untuk meningkatkan imunitas. Semua sel melakukan metabolisme, bukan? Dalam metabolisme itu ada koenzim, ada pelumas. Dalam pelumas itu, vitamin C seperti bahan wajib di mana-mana. Ia ada di semuanya. Jadi vitamin C diperlukan untuk meningkatkan fungsi semua sel.
diperlukan untuk imunitas, diperlukan untuk detoksifikasi, diperlukan untuk kesehatan usus, diperlukan untuk penyembuhan luka. Vitamin C efektif untuk pilek, pemulihan kelelahan, kecantikan kulit, dan juga obesitas. Tentu saja, ini juga membantu pasien kanker. Namun berpikir bahwa cukup dengan meminumnya dalam jumlah banyak atau pergi ke rumah sakit dan disuntik 10 botol vitamin C, itu adalah tindakan berbahaya. Mari kita bicara dari sudut pandang pasien kanker. Mengapa saya menggunakan vitamin C? Apakah untuk menyerang sel kanker, untuk meningkatkan imunitas, atau untuk detoksifikasi dari efek kemoterapi? Anda harus menggunakannya sesuai dengan tujuannya. Dosis vitamin C harus tepat. Vitamin C adalah pedang bermata dua yang memiliki peran berlawanan tergantung pada dosisnya. Dalam dosis rendah, ia memiliki kemampuan antioksidan dan meningkatkan imunitas. Jika digunakan dalam dosis sangat tinggi, efeknya berlawanan. Ia menyebabkan stres oksidatif dan membunuh sel. Oh, saya pilek. Imunitas saya harus ditingkatkan. Saya sangat lelah. Sepertinya banyak radikal bebas. Dalam kasus seperti itu, Anda bisa mengonsumsi vitamin C dosis rendah. Pasien kanker yang ingin meningkatkan imunitas atau fungsi antioksidan bisa menggunakan dosis rendah, tetapi jika tujuannya sekarang tidak ada obat kemoterapi. Saya harus membuatnya berfungsi sebagai agen anti kanker untuk membunuh sel, maka harus menggunakan dosis tinggi. Pasien sering bertanya saat menjalani terapi vitamin C tentang dosis vitamin C oral. Saat kami pertama kali meneliti kanker dengan vitamin C, apa yang kami katakan? Berapa banyak dosis yang harus diminum? Kami menyebutnya bowel tolerance dosage. Apa artinya? Vitamin C memiliki 2 atau 3 efek samping. Efek samping pertama, ini bukan untuk vitamin C suntik. Jika minum vitamin C oral terlalu banyak, akan menyebabkan diare. Ada orang yang diare hanya dengan 1000 mg. Ada juga yang tidak diare meskipun minum 5000 mg. Jadi kami mengajarkan minumlah hingga dosis tepat sebelum menyebabkan diare. Dan bagaimana cara meminumnya? Minumlah 6 kali sehari. Minimal 4 hingga 6 kali sehari. Minumlah dalam jumlah banyak, begitulah yang kami ajarkan. Tapi semua ilmu pengetahuan kan begitu. Kebenaran 10 tahun lalu apakah masih menjadi kebenaran sekarang? Itu bukan ilmu pengetahuan. 10 tahun lalu teorinya begini, tapi setelah diteliti lebih lanjut, ternyata bukan begini. Sedikit keliru. Harus terus ada penelitian baru agar ilmu pengetahuan bisa berkembang, bukan? Setelah tahun 2000, banyak penelitian baru muncul tentang berapa banyak vitamin C oral yang harus dikonsumsi. Banyak penelitian setuju bahwa mengonsumsi lebih dari 2,4 gram atau 2.400 mg per hari adalah tindakan bodoh. Tubuh kita, sebanyak apapun yang kita minum, hanya akan menyerap 2.400 mg ke dalam darah, dan sisanya akan dibuang. Ada juga yang bilang jika minum 400 mg dengan jeda 4 jam akan menumpuk di darah dan memberikan efek seperti suntikan. Itu tidak benar. Vitamin C, 1000 mg 2 kali sehari, pagi dan sore. Jadi sekitar 2000 mg sehari. Itu bermanfaat bagi semua orang. Orang sehat, orang tidak sehat, orang gemuk, penderita hipertensi, orang yang ingin awet muda, dan juga pasien kanker, semua akan mendapat manfaatnya sebagai dosis dasar. Namun gagasan bahwa dengan minum banyak konsentrasi vitamin C dalam darah akan meningkat dan efeknya berlipat ganda, itu adalah pemikiran yang salah. Sebanyak apapun yang kita minum, tubuh kita sama sekali tidak akan menyerap lebih dari 2000 mg vitamin C. Sisanya langsung dibuang. Berbicara tentang dosis, ini menarik. Dulu saat mereka akan melakukan penelitian tentang pengobatan kanker, di pusat kanker terkenal MD Anderson di Houston, mereka berpikir, mari kita lakukan uji klinis. Jika seseorang minum 1000 mg vitamin C, dia akan mati. Begitulah pikiran mereka. Jadi mereka melakukan uji klinis itu. Uji klinis fase 1 adalah untuk melihat toksisitas. Apakah 1000 mg akan mematikan atau tidak? Kalau dipikir sekarang lucu kan? Di apotek vitamin C dosisnya 1000 mg. Hasilnya adalah tidak ada efek. Garbage in, garbage out kan? Karena data yang dimasukkan salah, hasil penelitiannya juga salah. Saat meneliti efeknya pada kanker, mereka menggunakan 1000 mg dalam bentuk oral, bukan suntikan. Tentu saja tidak akan ada efek. Premisnya salah. Sama seperti semua makanan, obat-obatan, dan juga vitamin C. Jika kita minum 1000 mg secara oral, berapa banyak yang masuk ke dalam darah? Hanya sekitar 20 hingga 25%.
Meskipun minum 1000 mg, konsentrasi dalam darah hanya sekitar 200 hingga 250 mg. Konsentrasi sebesar itu berfungsi sebagai antioksidan yang membunuh radikal bebas atau meningkatkan imunitas atau meningkatkan kesehatan. Lalu ada pasien kanker yang menggunakan vitamin C sebagai pengganti kemoterapi. Untuk ini, vitamin C harus diberikan melalui suntikan intravena. Setelah operasi dan kemoterapi selesai, lalu untuk mencegah kekambuhan, menggunakan vitamin C dosis tinggi, ini ada dasar medisnya. Kemoterapi adalah pengobatan konvensional, sedangkan vitamin C adalah pengobatan komplementer dan alternatif. Istilah pengobatan komplementer dan alternatif ini diklasifikasikan oleh National Institutes of Health, NIH Amerika Serikat. Disebut CAM, Complementary and Alternative Medicine. Tapi tidak mau operasi, tidak mau kemoterapi, dan hanya mau menggunakan vitamin C, itu omong kosong. Baik kemoterapi maupun vitamin C, mekanisme menyerang sel kankernya sama, yaitu dengan menciptakan radikal bebas untuk mengganggu dan membunuh sel. Tapi ada perbedaan dalam intensitasnya. Kemoterapi atau radioterapi menciptakan radikal bebas dalam jumlah sangat besar untuk langsung menghancurkan sel kanker. Tapi vitamin C tidak mencapai konsentrasi setinggi itu. Ia tidak bisa langsung menyerang dan menghancurkan sel kanker, tapi ia bisa masuk ke dalam sel kanker, dan saat sel melakukan metabolisme, ia menghambat produksi energi sehingga sel menjadi tidak sehat. Jika membandingkan kemoterapi dan vitamin C dari sudut pandang pengobatan kanker, keduanya memiliki mekanisme yang mirip. Namun, ada perbedaan besar dalam konsentrasi dan intensitas efeknya. Lalu kenapa harus pakai vitamin C jika bisa terus kemoterapi? Kemoterapi menciptakan radikal bebas dalam jumlah sangat besar untuk langsung menghancurkan sel. Tapi kekurangannya adalah ia juga menyerang sel normal, jadi tidak bisa dilakukan setiap hari atau selamanya. Sebaliknya, vitamin C menciptakan hidrogen peroksida dan radikal bebas untuk menyerang sel kanker, tapi intensitas serangannya jauh lebih lemah daripada kemoterapi. Kemampuan kemoterapi membunuh kanker dan kemampuan vitamin C membunuh kanker, mana yang lebih kuat? Tentu kemoterapi jauh lebih kuat. Kemoterapi itu seperti misil, menembakkan misil terus-menerus. Sedangkan vitamin C itu seperti pistol. Tapi masalahnya adalah sel normal, jika dimasuki radikal bebas yang dibuat oleh vitamin C, akan mengubahnya kembali menjadi air melalui hidrolisis. Jadi sel normal tidak terpengaruh sama sekali. Jadi bisa dibilang ini adalah terapi target yang hanya menyerang sel kanker. Ada kelebihan seperti ini. Jadi bisa disuntikan setiap hari, bisa disuntikan selamanya. Tapi kekurangannya adalah dalam hal intensitas ia sama sekali tidak bisa menandingi kemoterapi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dari sudut pandang konsumen medis, yaitu pasien, kita bisa mengambil kelebihan dari keduanya, melakukan kemoterapi dan juga terapi vitamin C, menggabungkannya dengan tepat. Saya hanya akan menjalani pengobatan dari rumah sakit universitas. Ini juga bukan keputusan yang bijak. Apa-apaan ini? Kemoterapi itu bahaya, imunitas hilang. Saya hanya akan pakai vitamin C. Ini juga tindakan bodoh. Banyak sekali pasien yang datang ke rumah sakit dalam kondisi yang tidak bisa diubah lagi. Jika kemoterapi jelas efektif, tentu tidak perlu melakukannya. Tapi ketika tidak ada lagi pilihan kemoterapi atau sudah resisten, saat itulah bisa dicoba. Dan para profesor muda di universitas juga banyak yang ingin mencoba terapi vitamin C. Tapi di universitas, secara institusional dan sistem, hal itu tidak bisa dilakukan. Tujuannya harus ditetapkan dengan baik. Mengapa saya disuntik vitamin C? Mengapa saya meminumnya? Minum 1 bungkus vitamin C sehari dengan harapan bisa menyembuhkan kanker. Atau disuntik vitamin C sebagai pengganti kemoterapi. Tujuan-tujuan ini salah. Saat menjalani kemoterapi, vitamin C harus digunakan dengan tujuan untuk detoksifikasi efek kemoterapi. Ketika di rumah sakit universitas sudah tidak ada lagi obat kemoterapi atau sudah resisten dan tidak ada obat lain, saat itulah vitamin C bisa digunakan untuk menekan sel kanker. Pada saat itu, metode pengobatan, dosis, dan lainnya harus berbeda. Masih banyak sekali yang bisa dibicarakan tentang vitamin C. Sampai-sampai saya mengelola sebuah asosiasi kan. Jadi ke depannya saya akan menyediakan waktu untuk membahas tentang vitamin C secara rinci satu persatu. Salah satu hal yang paling sering diributkan antara pasien dan keluarga adalah masalah makanan. Anak-anak dan menantu membawakan makanan bergizi, tapi pasien ini tidak bisa memakannya. Karena merasa tidak enak pada putrinya, dia makan lalu memuntahkannya. Pola makan untuk orang yang tidak menjalani kemoterapi dan yang sedang menjalani kemoterapi itu berbeda.
Jika tidak hanya sekedar memberikan makanan bergizi, tetapi menjadikannya sebagai terapi diet, prognosisnya akan sangat berbeda. Saya bisa mengatakan ini dengan percaya diri karena saya telah mengalaminya selama 20 tahun. Musik pasien saat mengetahui bahwa mereka menderita kanker butuh waktu untuk menerimanya. Setelah menerimanya, hal pertama yang mereka lakukan adalah mengubah pola makan. Dalam melakukan terapi diet, resep untuk mereka yang tidak menjalani kemoterapi dan yang sedang menjalaninya berbeda. Bahkan di antara yang menjalani kemoterapi ada yang tidak mengalami masalah khusus. Resep untuk mereka dan untuk mereka yang harus berbaring selama 4,5 hari setelah kemoterapi tentu harus berbeda. Contohnya, seseorang yang tidak bisa makan selama seminggu setiap kali kemoterapi. Prioritas diet untuk orang ini adalah mengisi kembali kalori dan nutrisi. Jadi pada saat itu makanan yang dibatasi harus dilonggarkan. Jika pada saat itu masih dipaksa hanya makan sup detox dan salad, itu bisa berbahaya. Saat itu, makanan hewani perlu diberikan sedikit. Karena selama saya melakukan terapi diet untuk pasien kanker sambil memeriksa darah secara berkala, yang paling saya perhatikan adalah kadar kolesterol. Hampir 90% kolesterol disintesis di hati kita. Kita, orang sehat, mungkin berpikir kolesterol itu jahat karena makan terlalu banyak dan menyebabkan dislipidemia, tapi bagi pasien kanker, kolesterol sangatlah penting. Harus ada kolesterol agar empedu bisa diproduksi untuk mencerna makanan dan agar hormon steroid bisa dibuat untuk mempertahankan stamina kita dalam situasi krisis. Jadi, pasien dengan kolesterol di bawah 100 hampir pasti masuk ruang perawatan intensif. Mereka yang sudah kambuh atau metastasis dan menjalani kemoterapi selama 1,2 tahun, bukan hanya kolesterol yang turun, tapi juga protein dan albumin. Kadar di liver juga turun hingga 67. Bagi orang-orang ini, elemen utama dari terapi diet adalah untuk menopang sel normal, bukan menyerang kanker. Tapi ada keluarga yang tetap memaksa pasien seperti ini untuk hanya makan sayuran. Itu bisa berbahaya. Yang terbaik adalah jika semua nutrisi, termasuk protein, bisa diserap dalam jumlah yang cukup dari protein nabati. Tapi untuk itu, kita harus makan 7 hingga 9 kilogram sayuran setiap hari. Tapi lebih banyak pasien kanker yang tidak bisa melakukannya kan? Entah karena kemoterapi atau karena operasi sehingga pencernaan terganggu. Dalam kasus seperti itu, modifikasi harus dilakukan. Jika terus-menerus hanya menuntut makanan nabati pada orang seperti itu, justru akan menyebabkan kekurangan nutrisi, imunitas menurun, dan menimbulkan hasil yang buruk. Jadi, untuk orang-orang seperti ini saya katakan diet disesuaikan dengan kondisi pasien dan hasil tes darah. Jika saya sudah berusaha tapi hanya bisa makan sekitar 1 kilogram sayuran, maka pada saat itu protein hewani harus ditambahkan. Karena protein hewani memiliki rasa yang enak dan penyerapan pencernaannya lebih baik daripada protein nabati. Dan protein hewani adalah protein lengkap, di dalamnya terkandung semua asam amino esensial yang harus kita makan karena tubuh kita tidak bisa memproduksinya. Jadi harus digunakan, tapi sebisa mungkin hindari daging merah dan konsumsilah ikan berdaging putih atau unggas seperti ayam atau bebek. Jadi dalam kasus saya akan menyarankan untuk makan ikan kukus atau ikan rebus dengan nasi merah, atau yang lebih baik lagi adalah membuat bubur dari nasi merah dengan kaldu ayam atau sup ayam ginseng, lalu tambahkan sedikit sayuran. Setelah makan seperti itu 1 atau 2 kali, kondisi pasien akan membaik. Tapi jika dalam situasi seperti itu masih bersikeras hanya makan sayuran demi diet, itu bisa berbahaya. Ada pasien yang seharian hanya makan sebanyak 5 sendok teh kopi. Jika orang seperti itu bilang ingin makan daging sapi, ya harus dimakan. Tapi jika di sampingnya ada keluarga yang berkata, "Ayah, bagaimana bisa makan ini?" Itu menurut saya tidak masuk akal. Tidak bisa semua orang dipaksa makan ini dan hanya boleh makan itu. Terapi diet itu bisa dibilang adalah pola makan selektif. Karena selektif, apakah kita akan benar-benar tidak memakannya? Atau kita akan mengizinkan beberapa makanan hewani seperti ikan, telur, atau ayam. Ini juga harus diputuskan sambil terus melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah pola makan selektif ini justru memperburuk kondisi tubuh saya, apakah ada efek samping, atau justru membaik. Harus diubah sesuai dengan hasil tes darah. Kadang-kadang ada yang dilarikan ke UGD kan. Penyebab paling umum adalah karena kadar kalium naik, menyebabkan hiperkalemia yang membebani jantung. Kasus seperti ini tidak jarang terjadi. Terapi diet adalah sesuatu yang harus mempertimbangkan banyak hal. Ini bukan obat, kan? Jadi,
Makan makanan baik 1 atau 2 kali tidak akan menyembuhkan penyakit. Dan makan makanan buruk 1 atau 2 kali tidak akan menyebabkan penyakit. Jadi, agar menjadi terapi diet, pertama, jumlahnya harus tercukupi. Dan butuh periode waktu tertentu. Pasien kanker khawatir tentang makan. Betapa baiknya jika mereka bisa makan melalui mulut. Namun di antara pasien kanker, mereka yang telah selesai pengobatan mungkin berbeda. Bagi mereka yang terus berjuang, mereka tidak bisa makan banyak. Salah satu hal yang paling sering diributkan antara pasien dan keluarga adalah masalah makanan. Anak-anak dan menantu membawakan makanan bergizi. Mereka membawakan berbagai makanan dan menyuruh untuk memakannya. Saat membuat sesuatu biasanya dibuat satu panci penuh kan? Tapi pasien ini tidak bisa memakannya. Nafsu makan tidak ada, dan jika makan perutnya sakit. Hanya bisa makan 1 atau 2 suap, lalu sisanya dibuang. Setelah beberapa kali akhirnya bertengkar dengan putrinya. Lalu orang tua ini, karena merasa tidak enak pada putrinya, makan lalu memuntahkannya. Saat menjalani kemoterapi, obat kemo menyerang sel-sel yang tumbuh cepat seperti sel kanker. Salah satu sel yang tumbuh cepat seperti sel kanker adalah mukosa saluran pencernaan. Bisa timbul sariawan, mual, muntah, diare, atau sembelit. Coba bayangkan, jika diare dan muntah, apakah akan ada nafsu makan? Hal lain adalah, ada berbagai sitokin dan zat yang dikeluarkan oleh tumor. Zat-zat ini menekan pusat nafsu makan. Juga jika terjadi penyumbatan usus, akan sakit jika makan. Jika ada cairan di perut asati, lambung akan tertekan sehingga tidak bisa makan banyak. Dan nafsu makan akan hilang dengan sendirinya. Keinginan untuk makan hilang. Jika dipikir-pikir hewan hidup untuk makan, kan? Tapi anjing peliharaan di rumah jika sakit. Meskipun diberikan ham kesukaannya atau daging sapi kalengan, ia tidak akan makan. Dengan tidak makan, kemampuan penyembuhan dalam tubuhnya dimaksimalkan. Setelah 1 atau 2 hari pulih, anjing itu akan mulai makan. Jadi sepertinya tubuh kita juga dirancang untuk makan sedikit saat sedang sulit. Tolong jangan bertengkar karena masalah makanan. Pasien tidak bisa makan. Jika makan, akan lebih sakit. Dan dalam beberapa kasus, bisa terjadi pendarahan. Dalam kasus seperti ini, pengobatannya adalah puasa. Makanan yang dimakan sedikit itu tidak akan terserap sebagai nutrisi ke dalam tubuh. Jadi saat itu, puasa dan makan bukan melalui mulut, tapi melalui pembuluh darah. Melalui pembuluh darah, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral semuanya harus disuplai. Untuk memulihkan saluran pencernaan yang rusak, cairan infus harus masuk. Dengan begitu, saluran pencernaan yang rusak akan pulih lebih cepat. Dengan begitu, mukosa saluran pencernaan yang rusak akibat kemoterapi akan pulih lebih cepat, dan pasien bisa makan lagi lebih cepat. Makanan yang masuk melalui mulut harus dipecah di saluran pencernaan, diserap ke dalam darah, dan sampai ke sel. Rintangannya terlalu banyak bagi pasien ini. Bagi kita itu mudah. Jadi saat itu, biarkan pasien makan makanan yang enak di lidah, baik untuk tubuh dan tidak menimbulkan masalah, sebanyak yang mereka bisa. Bagian yang kurang harus dipenuhi melalui pembuluh darah sampai nafsu makan pulih dan saluran pencernaan berfungsi normal kembali. Tapi masih banyak orang yang berpikir, apa-apaan ini? Manusia harus makan untuk hidup, harus makan untuk punya tenaga, baru bisa sembuh dari kanker dan menjalani kemoterapi. Cara pandang ini harus diubah. Masih banyak pasien dan keluarga yang menganggap pengobatan itu hanya pengobatan untuk menyembuhkan kanker. Saya bisa tahan semuanya. Asal kanker saya sembuh. Tapi Anda harus berpikir seperti ini. Kecuali jika Anda terdeteksi pada stadium sangat awal dan menjalani operasi yang sempurna, kanker ini kemungkinan besar harus diobati untuk waktu yang sangat lama. Jika sudah kambuh atau metastasis, mungkin harus hidup bersamanya seumur hidup seperti hipertensi atau diabetes. Jika begitu, di rumah sakit universitas, kemoterapi mungkin hanya dilakukan 1 atau 2 kali sebulan. Kan? Lalu bagaimana dengan sisa waktunya? Jika kemoterapi dilakukan setiap 3 minggu, bukan berarti obat kemo membunuh sel kanker selama 3 minggu. Obat kemo sama sekali tidak bisa bekerja lebih dari 12 jam. Jika bekerja lebih dari 12 jam, tubuh kita tidak akan tahan. Selama 20 hari kita harus melawan kanker sendiri, tapi tidak banyak yang peduli tentang itu. Dan di rumah sakit universitas, mereka hanya menyuruh lakukan saja kemoterapi. Jadi banyak yang berpikir, oh cukup begini saja. Bagi pasien yang sudah kambuh atau metastasis, jika harus berjuang dalam jangka panjang, pengobatan untuk meredakan gejala adalah yang paling penting. Yang pertama adalah manajemen nyeri. Ibu, tahan sedikit. Ayah, tahan sakitnya. Minum obat pereda nyeri itu tidak baik untuk tubuh.
Banyak juga pasien yang menahan sakit sambil mengerang dan tidak mau minum obat pereda nyeri karena katanya tidak baik untuk tubuh. Jika begini, kondisi pasien akan memburuk dari hari ke hari, terlihat dengan mata telanjang. Kedua, masalah makanan. Kemoterapi adalah kemoterapi, tapi saya harus hidup. Sel normal harus hidup. Baru ada kekuatan untuk berjuang. Zaman sekarang di rumah sakit universitas, pengobatan kemoterapi ada dua jenis kan? Pengobatan kemoterapi langsung dan tidak langsung. Obat kemoterapi sitotoksik konvensional adalah yang langsung menyerang sel kanker. Tentu saja mereka tidak bisa menyerang 100% sel kanker. Biasanya hanya sekitar 10% yang diserang. Tapi itu saja sudah membuat sel normal kacau balau, tidak bisa makan, sakit, tangan dan kaki kesemutan, rambut rontok, dan sebagainya. Tapi belakangan ini ada yang disebut pengobatan kemoterapi tidak langsung kan? Itu adalah penghambat pos pemeriksaan imun, seperti Keytruda, Opdivo, Yervoy. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyerang penyerang sel imun yang menyerang sel kanker. Mereka mengaktifkan sel imun di tubuh kita untuk menyerang kanker. Kalau begitu, makan dengan baik juga merupakan pengobatan kemoterapi tidak langsung kan? Dengan makan dengan baik, imunitas meningkat, efek kemoterapi terdetoksifikasi, komponen antioksidan meningkat, kan? Kita harus makan itu, tapi tidak bisa. Kalau begitu, harus disuntikkan. Suntikan asam amino yang menghasilkan energi, lipid, vitamin, mineral, dan antioksidan yang mempercepat metabolisme sel, mendetoksifikasi, dan memberikan efek antioksidan. Semuanya harus disuntikkan. Saya tidak mengerti kenapa mereka tidak berpikir seperti itu. Kenapa mereka berpikir harus menahan sakit, menahan tidak bisa makan, dan hanya melakukan kemoterapi? Tentu saja, ini tidak berlaku untuk mereka yang terdeteksi pada stadium awal. Dari pengalaman saya selama 20 tahun, mereka yang tidak hanya bergantung pada kemoterapi, tetapi juga melakukan kemoterapi sambil melakukan terapi diet yang sesuai, bukan hanya sekadar memberikan makanan bergizi, tetapi menjadikannya sebagai terapi diet dengan resep dari ahli, dan melengkapi apa yang tidak bisa dimakan melalui mulut dengan infus. Orang-orang seperti ini, statistiknya harus dibuat terpisah. Prognosisnya benar-benar berbeda. Saya bisa mengatakan ini dengan percaya diri karena saya telah mengalaminya selama 20 tahun. Musik jika bisa makan sebanyak-banyaknya dan stamina normal, maka saya akan meresepkan agar mereka makan sayuran setiap hari dengan berbagai cara. Kita adalah hewan omnivora yang makan campuran sedikit makanan hewani dan sedikit makanan nabati. Tapi karena suatu tujuan, kita memutuskan untuk tidak makan ini. Maka kita harus makan makanan nabati. Tapi di sini tidak hanya ada sayuran kan? Ada juga biji-bijian, buah-buahan, dan berbagai macam lainnya. Maka saat melakukan terapi diet, orang-orang hanya mementingkan bahannya saja. Apa yang baik untuk kanker? Apa yang baik untuk kanker paru-paru? Apa yang baik untuk penyakit apa? Itu juga perlu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana menyusun keseluruhan rencana terapi diet. Pertama, harus menyertakan sayuran akar. Harus makan berbagai macam bahan nabati secara merata. Satu jenis sayuran tidak mungkin mengandung semua nutrisi, kan? Apa yang ada di bayam mungkin tidak ada di wortel, dan apa yang ada di wortel mungkin tidak ada di bawang putih. Jadi, saat makan dengan basis sayuran, prasyarat pertamanya adalah harus makan berbagai macam jenis secara merata. Jika hanya makan bayam selama setahun atau hanya wortel selama setahun, pasti akan terjadi kekurangan nutrisi. Kedua, harus makan secara utuh. Harus makan semuanya. Jadi harus makan nasi merah yang tidak digiling. Saya sangat suka roti. Maka makan sedikit roti gandum utuh dan sayuran akar yang utuh yang ada kulitnya. Harus makan secara utuh seperti ini. Selanjutnya, cara menurunkan indeks glikemik. Ada yang bilang, oh kentang bagus. Tapi seberapa tinggi indeks glikemik kentang? Makan wortel. Seberapa tinggi indeks glikemik wortel? Mereka mengatakan itu, tapi tidak ada satupun bahan makanan yang kaya nutrisi. Indeks glikemiknya rendah, mudah dicerna, dan memenuhi segalanya. Menurunkan indeks glikemik tidak hanya tentang memilih makanan tertentu. Nasi merah, indeks glikemiknya lebih tinggi dari yang diperkirakan. Tidak rendah. Wortel, indeks glikemiknya tinggi. Tapi kita tidak bisa membahas terapi diet tanpa wortel, kan? Maka, cara menurunkan indeks glikemik tidak hanya penting dalam memilih bahan makanan, tetapi juga bagaimana cara memasaknya dan urutan makannya, karena itu juga akan mengubah indeks glikemik.
Jadi jika makan makanan dengan indeks glikemik tinggi dan rendah bersama-sama, indeks glikemiknya akan turun lebih rendah lagi. Makanya kita mementingkan urutan makan. Jadi saat pertama kali makan, makanlah satu porsi salad seperti orang barat. Makan salad sebelum hidangan utama kan? Salad tidak diolah, jadi seratnya masih utuh. Karena 80%-nya serat, pencernaannya sangat lambat dan 80%-nya tidak diserap, hanya tinggal di lambung. Setelah itu, cepat-cepat makan sedikit buah. Karena meskipun buah mengandung banyak nutrisi baik, fruktosanya tinggi sehingga indeks glikemiknya tinggi. Jadi jika dimakan setelah sayuran akan tercampur. Setelah itu makan nasi merah, lalu protein, lalu kacang-kacangan. Jika makan dengan urutan seperti ini, apa yang terjadi? Sayuran yang dimakan pertama kali akan turun perlahan dan berada di usus, sementara makanan yang dimakan setelahnya akan cepat sampai dan bertemu di sana. Serat tidak diserap dan berada di dalam perut kita, kan? Ia memiliki karakteristik menyerap air dan gula di belakangnya. Jadi ia akan mengembang dan keluar sebagai feses, sehingga mengatasi sembelit. Dan karena mengembang untuk waktu yang lama, memberikan rasa kenyang sehingga tidak makan banyak, yang memberikan hasil baik untuk obesitas. Hal lainnya adalah apapun yang dimakan harus dikunyah lama-lama. Seperti kata pepatah, kunyahlah airmu. Semua makanan harus dikunyah dan dimakan perlahan. Jika melakukan ini, sama sekali tidak akan ada masalah karena indeks glikemik. Dan sama sekali tidak akan ada kekurangan nutrisi. Dan sama sekali tidak akan ada kekurangan tenaga karena kekurangan kalori. Kita gemuk dan bertenaga bukan karena makan protein. Itu murni karena karbohidrat. Karbohidratlah yang membuat kita gemuk. Karena sumber energi dan kalori yang kita makan adalah karbohidrat. Makanya dulu ada diet Atkins kan. Makan daging tidak bikin gemuk. Karena itu tidak bisa digunakan sebagai sumber energi. Jika kita ingin meningkatkan kalori, mendapatkan tenaga dan kekuatan, kita harus makan banyak karbohidrat. Semua orang tahu apa yang harus dimakan. Di supermarket banyak sayuran hijau kan, sayuran akar juga banyak, buah beri juga banyak. Ada berbagai macam, jadi pilihlah sesuai musim. Yang penting adalah makan secara bervariasi. Agar menjadi terapi diet, pertama, jumlahnya harus tercukupi. Makanan hewan ini cukup sedikit, tapi makanan nabati harus dimakan berkali-kali lipat lebih banyak. Tapi kebanyakan orang saat melakukan diet, mereka menghilangkan makanan hewani, tapi jumlah makanan nabatinya tetap sama seperti saat makan campuran. Selama 1 atau 2 bulan, berat badan mungkin turun. Tes darah menunjukkan perlemakan hati hilang, dislipidemia hilang, semuanya membaik. Badan terasa ringan dan kulit bersinar. Tapi jika ini dilakukan selama 6 bulan atau setahun, apa yang akan terjadi? Prajurit di tubuh kita untuk melawan penyakit akan hilang. Jadi untuk makan banyak sayuran, tidak hanya harus dimakan sebagai salad, tapi juga sebagai lalapan. Atau ada sayuran yang dipanggang, dikukus, atau direbus menjadi sup seperti sup detox Hippocrates. Tapi cara terbaik untuk menyerap banyak sayuran adalah dengan menghilangkan 80% serat yang tidak larut dan meminumnya. Itulah dengan cara di jus. Lalu bagaimana jika hanya makan sayur-sayuran ini? Misalnya makan salad, minum jus, makan sup Hippocrates, dipanggang, dikukus, direbus, makan nasi merah, dan seterusnya. Jika makan semua sesuai resep itu, tahu berapa kalorinya. Kalori yang dimakan sehari bisa mencapai 2.500 hingga 3.000 kalori. Itu kelebihan kalori. Jadi bisa gemuk, makanya kami selalu menyuruh berolahraga. Dan untuk memicu metabolisme sel, kami memberikan ekstrak tiroid. Kami menyerap nutrisi dan kalori yang diperlukan dalam jumlah yang cukup, berolahraga agar tidak menjadi gemuk, dan meningkatkan metabolisme. Jadi, jika melakukan terapi diet yang benar, kalori, energi, stamina, dan imunitas tidak akan pernah turun. Meskipun didiagnosis dengan kanker yang sangat menakutkan, mereka yang hasilnya baik memiliki beberapa ciri khas. Musik alasan saya pertama kali menempuh jalan ini adalah karena ayah saya, sekitar 25 tahun yang lalu, terkena kanker kerongkongan. Di rumah sakit universitas, hanya operasi dan radiasi, lalu selesai. Bapak, operasi ayahanda berjalan lancar, terima kasih. Tapi kemungkinan ayahanda masih hidup setelah 3 tahun kurang dari 20,30%. Kata-katanya tidak nyambung. Tapi ayah saya saat itu tidak ada masalah sama sekali. Dia hanya kebetulan melakukan pemeriksaan kesehatan dan didiagnosis kanker kerongkongan. Setelah operasi dan radiasi, berat badannya turun 15 kg dan dia hampir tidak bisa berjalan. Jadi jika tingkat kelangsungan hidup 3 tahunnya kurang dari 20,30%, berarti dia tidak akan hidup lebih dari setahun. Lalu kenapa dioperasi?
Selain itu, kerongkongan yang dioperasi semakin menyusut, terjadi penyempitan. Jadi jika minum air saja, akan keluar lagi, bisa mati kelaparan. Saya menemui dokter radiologi itu, Anda harus menyelesaikan masalah ini. Tapi dia dingin saja, tidak ada cara lain. Kalau begitu, hentikan saja radioterapinya. Saya sangat marah. Lalu bagaimana dengan ayah saya? Beliau hidup selama 13,5 tahun, tingkat kelangsungan hidup 3 tahunnya seharusnya 20,30%. Dan ayah saya tidak pernah minum obat pereda nyeri sekalipun. Selama hari kerja beliau turun ke bawah untuk bermain gateball dan di akhir pekan beliau dirawat di rumah sakit kami untuk pengobatan. Beliau meninggal pada Agustus 2013. Saya berpikir begini, ada statistik yang keluar kan, kanker pankreas stadium berapa hidup, berapa tahun, berapa bulan, tingkat kelangsungan hidup 5 tahun berapa. Statistik itu adalah statistik orang yang hanya menjalani operasi, kemoterapi, dan radiasi. Saya pikir statistik itu harus dipisahkan dari orang-orang yang melakukan usaha komplementer dan alternatif seperti ini. Melakukan terapi diet sendiri, berolahraga, mengelola stres, dan sebagainya. Meskipun didiagnosis dengan kanker yang menakutkan ini, mereka yang mendapatkan hasil yang sangat baik dan sekarang hidup hampir normal memiliki beberapa ciri khas. Pertama, saat pertama kali didiagnosis, mereka cepat mengatasi kemarahan, rasa tidak adil, dan sejenisnya, lalu segera menemukan posisi mereka dan berpikir, usaha apa yang harus saya lakukan? Harus ada kesungguhan dari dalam hati. Saya benar-benar harus hidup. Saya tidak boleh menyerah di sini. Harus ada keinginan yang sungguh-sungguh seperti itu. Anda tidak sedang terapung di padang gurun atau di tengah lautan luas. Di mana posisi Anda sebenarnya? Di mana koordinat Anda? Dalam kondisi apa saya sekarang? Lalu, pilihan apa saja yang bisa saya ambil? Pertama, jika operasi memungkinkan, tentu harus operasi. Jika bisa kemoterapi, harus dilakukan. Jika bisa radiasi, harus dilakukan. Hanya ada 3 pilihan itu, apa yang mau dihilangkan? Jika ada 100 pilihan, mungkin bisa menghilangkan 3. Tapi meskipun kedokteran sudah maju, untuk pasien kanker maksimal hanya ada 3 pilihan. Tapi tidak sampai setengah dari pasien kanker yang bisa menjalani ketiga-tiganya. Operasi, kemoterapi, dan radiasi. Karena jika kambuh, tidak ada lagi pilihan operasi atau radiasi. Hanya bisa kemoterapi. Dan betapa banyaknya kanker yang tidak bisa diobati dengan kemoterapi. Jadi, pada awalnya, kita harus tahu kondisi kita dengan baik. Apakah semua siswa harus masuk universitas terbaik? Tidak kan? Apakah semua penyakit harus kembali seperti sedia kala? Tidak kan? Hipertensi tidak bisa kembali seperti dulu. Diabetes tidak bisa kembali seperti dulu. Bagaimana mungkin kanker bisa kembali seperti dulu? Tentu saja, jika terdeteksi pada tahap awal dan diobati dengan sempurna pada tahap awal, bisa kembali seperti dulu. Tujuan pengobatan harus didiskusikan bersama antara pasien dan keluarga untuk menetapkan tujuan yang realistis. Karena jika tujuannya adalah saya dulu tidak punya hipertensi, saya akan kembali seperti dulu, itu tidak akan berhasil. Karena penyakit yang muncul karena sel menua berubah dan merosot seiring bertambahnya usia, seperti hipertensi, diabetes, hernia diskus, radang sendi, penyakit otak, penyakit jantung, atau kanker. Tujuannya bukan untuk kembali seperti dulu, tetapi dengan bantuan rumah sakit dan usaha sendiri menjalani sisa hidup tanpa masalah besar meskipun ada sedikit ketidaknyamanan. Jadi, menua dengan sehat sambil minum obat hipertensi atau obat diabetes bersama teman-teman sebaya. Itulah yang harus menjadi tujuan. Tapi masalahnya, pasien cenderung menjadi semakin ekstrim. Apa-apaan ini? Harus dengarkan kata rumah sakit universitas. Katanya makan saja yang seimbang dan jangan lakukan apa-apa, teruskan saja kemoterapi. Suatu saat pasti akan menyesal. Atau sebaliknya, kemoterapi itu racun, operasi itu bahaya, saya hanya akan melakukan terapi diet dan vitamin. Itu omong kosong kan? Dan saya mohon kepada para pasien, jangan bertanya kepada pasien lain. Sekarang informasi melimpah ruah, dan para pasien berkumpul membentuk banyak sekali komunitas. Masalahnya di sini adalah, para pasien mengumpulkan informasi yang tersebar di internet, mengeditnya, dan membuatnya seolah-olah ditentukan oleh suara mayoritas. Kebenaran bukanlah ditentukan oleh suara mayoritas. Oh, teman operasi saya, tetangga saya, teman sekampung saya, begini begitu. Jumlah kasusnya tidak banyak kan? Jadi pada awalnya Anda harus mendengarkan para ahli. Karena jalan yang ditempuh pada awalnya mungkin begini, tapi nanti bisa jadi begini. Nanti tidak akan bisa kembali lagi. Jadi, pada awalnya butuh pemandu di masa-masa kritis.
Karena pegolf terbaik seperti Tiger Woods pun butuh pelatih kan? Di antara pasien-pasien kami, ada yang belajar sendiri sangat banyak dan tahu banyak hal. Tapi yang saya lihat, jika sendirian akan gagal. Makan ini sembuh, lakukan ini sembuh. Hal seperti itu tidak ada. Tidak ada jalan pintas. Sampai saat ini, tidak ada satu metode pun yang sempurna. Kanker itu, pada tahap awal, semua metode yang memungkinkan dan terbukti harus dilakukan secara serentak, seperti bombardir gabungan, dan itu pun masih kurang. Kedua, pikiran harus ikut bergerak. Pikiran harus jernih. Oh, rumah sakit universitas membantu saya seperti ini. Tapi ini memberikan manfaat seperti ini. Berarti saya kurang di bagian ini. Ini harus saya lakukan sendiri. Harus punya pikiran seperti itu. Dan sambil melakukannya, sebenarnya harus belajar sedikit tentang semua itu. Misalnya, terapi diet. Ah, makan seimbang saja sudah cukup. Bukan begitu. Tapi sekarang belajar dengan serius. Oh, jadi harus makan seperti ini. Oh, ini masuk akal. Ah, saya selama ini tidak pernah sakit. Jadi karena dioperasi di rumah sakit terbaik di negara ini oleh dokter terbaik, saya pasti akan sembuh. Jangan menetapkan koordinat yang salah seperti itu. Dan saya akan kembali seperti dulu. Saya tidak akan berusaha. Dokter yang operasi kan bukan saya. Lalu jika waktunya tiba, suster akan menyuntikkan kemoterapi, lalu pulang ke rumah, bekerja seperti biasa, bermain dan makan apa saja. Tidak boleh begitu. Dan kemoterapi harus dilakukan, operasi juga harus dilakukan, suntik vitamin juga harus dilakukan, detox juga harus dilakukan. Anda harus belajar sedikit, pikiran harus mengerti, lalu tubuh harus mengikutinya. Sambil melakukannya, cobalah. Anda akan merasakan tubuh Anda berubah. Contohnya diet. Coba puasa selama 3 hari. Apakah ada perubahan pada tubuh atau tidak? Pasti ada. Coba makan berlebihan selama 3 hari. Tubuh akan berubah kan? Coba makan makanan tidak sehat selama 3 hari. Langsung terasa. Coba makan makanan sehat selama 3 hari. Langsung terasa kan? Jika sudah diatur seperti ini, tentu harus ada orang yang membimbing dan membantu. Yang paling penting adalah dukungan dari pasangan dan keluarga. Lalu arahnya harus ditetapkan dengan baik. Dengan begitu, jika tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dan terus berusaha, pasti akan ada hasil yang baik. Dan ciri khas orang-orang ini adalah, sekali mereka memutuskan, mereka tidak akan goyah. Pasien paling takut saat, misalnya setelah kemoterapi, setiap beberapa bulan melakukan CT scan dan melihat hasilnya. Saat akan melihat hasil adalah saat yang paling menakutkan. Tapi orang-orang ini, ciri khasnya adalah mereka tidak melihat hasilnya. Mereka menyuruh keluarganya saja yang melihat. Kalau hasilnya tidak bagus, mau bagaimana? Saya akan terus melakukan apa yang harus saya lakukan. Entah itu kemoterapi, operasi, terapi diet, olahraga, vitamin, atau detox. Mereka akan mengikuti jadwal itu dengan tekun. Mereka mengosongkan pikiran seperti anak sekolah dasar dan hidup sederhana. Orang-orang seperti itulah yang berhasil.